Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita berjumpa, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan menyertai, memelihara kita dalam istirahat kita dan kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami mau melandasinya di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terambil dari Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua di bawah judul perikop iring-iringan mempelai. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihatlah, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiang dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahan, pada hari kesukaan hatinya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini jelas bahwa diberikan judul iring-iringan mempelai, iring-iringan mempelai. Lalu kemudian bagian akhir menjelaskan bahwa di sana menjelaskan tentang seorang Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau berbicara tentang iring-iringan mempelai yang di dalamnya satu barisan mempelai, lalu kemudian barisan itu membawa dampak buat orang-orang di sekitarnya. Ini adalah hari bahagia, hari sukacita yang disampaikan dan digambarkan bahwa inilah sukacita Salomo dalam hari pernikahan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, soalnya bukan hanya soal pernikahan. Dan karena kita tahu bersama bahwa yang namanya pernikahan itu pasti akan membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera. Tetapi kita tidak fokus pada hal itu. Yang mau kita lihat bagaimana sebuah perkawinan Salomo itu dalam iring-iringannya itu membawa dampak kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Membawa dampak kebahagiaan kepada rakyatnya. Dan ini yang mau kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah perkawinan kita membawa dampak untuk orang-orang di sekitar kita? Nah, ini dia. Apakah perkawinan yang kita jalani saat ini dengan pasangan kita, suami, istri kita, apakah itu membawa dampak positif, dampak kebahagiaan, dampak damai sejahtera dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mari kita mulai dari komunitas yang terkecil, keluarga kita. Apakah perkawinan kita itu yang kita jalani membawa kebahagiaan bagi saudara keluarga kita? Nah, ini dia. Lalu firman Tuhan hari ini mau ajar kepada kita agar setiap perkawinan, termasuk perkawinan yang Bapak, Ibu, saudara sedang jalani saat ini, Tuhan sudah menyatukan engkau dengan suamimu, dengan istrimu. Lalu kemudian firman Tuhan mau katakan bahwa mau mengajarkan juga kepadamu dan kepada kita semua, apakah perkawinan itu, perkawinan yang kau jalani ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarmu. Artinya, kehidupan keluargamu itu menjadi garam dan terang, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Orang mengenal engkau adalah sebuah keluarga Kristiani. Dan keluarga Kristiani itu kental dengan nilai-nilai kasih,
nilai-nilai yang membangun kehidupan bersama dalam suasana yang kondusif, yang baik, penuh damai, penuh sukacita, kebahagiaan. Apakah itu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya? Realitas memperlihatkan pada saat ini justru banyak perkawinan yang gagal, banyak keluarga-keluarga yang gagal. Karena apa? Mereka tidak bisa menjadi garam, mereka tidak bisa menjadi terang bagi sekitarnya. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka pun, mereka tidak bisa menjadi garam dan terang dan pada akhirnya gagal di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara melalui sapaan pagi ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika engkau jalani rumah tanggamu hari ini, maka bangunlah rumah tangga itu menjadi sebuah rumah tangga yang penuh dengan damai, yang penuh dengan sukacita, bahagia, dan biarlah itu kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga itu membawa dampak positif kepada orang-orang di sekitar. Sehingga orang akan melihat, coba lihat itu, rumah tangga Kristen itu. Mereka penuh kebahagiaan, mereka penuh damai. Kami pun sebagai tetangganya pun merasa bahagia melihat mereka. Oh, mereka itu pasangan suami istri yang baik sekali. Mereka memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Oh, mereka itu ramah sekali. Oh, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau rumah tangga Kristiani seperti itu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan di sana. Banyak orang yang akan merasakan bahwa kehadiran kita itu sungguh bermanfaat dan berguna bagi orang-orang lain. Kita menjadi contoh dan teladan, oh luar biasa. Opa, oma itu dari dulu sampai sekarang, baku sayang. Mudah-mudahan saya juga nanti begitu. Itu dia. Tapi kira-kira apakah rumah tangga kita seperti itu? Hari ini firman Tuhan mau katakan, jadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Agar orang dapat mengenal dan mengerti serta memahami. Inilah rumah tangga Kristiani. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Agar apa? Bukan saja orang-orang di sekitar kita. Ketika kita membangun satu rumah tangga yang indah, anak cucu kita pun akan melihat. Wah, luar biasa. Papa mama saya punya rumah tangga. Wah, luar biasa. Opa oma saya punya rumah tangga. Saudara menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Dan ketika saudara lakukan itu, berarti saudara sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau akan memulai kehidupanmu hari ini, ingat, sebagai sepasang suami istri, sehatilah. Ya. Kalaupun engkau saat ini dalam kehidupan pribadi seorang diri, engkau pun tetap dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Di dalam kehidupanmu, isilah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga sukacita dan kebahagiaanmu pun dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik engkau yang berumah tangga ataupun engkau yang belum berumah tangga, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita begini. Kalau engkau bahagia, jangan hanya engkau yang bahagia. Kalau engkau sukacita, jangan engkau saja yang sukacita. Kalau engkau senang, jangan hanya engkau saja yang senang. Tetapi kebahagiaanmu, rasa sukacitamu, rasa senangmu, berbagilah dengan orang-orang di sekitarmu. Karena sesungguhnya kehadiran kita di dalam dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tetapi kehadiran kita di dunia ini adalah untuk membawa dampak. Dan dampaknya itu, dampak yang mendatangkan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Hari ini ketika engkau akan bekerja di dalam satu pekerjaanmu, apakah itu usahamu, di dalam kantor, dimanapun engkau akan berada, ingat satu hal. Dan tanya dalam dirimu, apakah saya sudah menjadi bermanfaat bagi orang lain? Apakah kehadiran saya mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain? Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, biarlah kehadiran kita membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi sesama kita. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, tuntun dan pimpin kami dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.